Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda miskin, tubuhnya lelah, bajunya compang-camping, berjalan sendirian menyusuri gelapnya hutan. Di tengah keheningan malam, ia terhenti. Di bawah sinar rembulan yang redup, seorang gadis cantik tergeletak tak berdaya, tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat seperti tak bernyawa. Tak ada suara. Tak ada penjelasan. Hanya erangan lirih dari bibir yang membiru. Dan saat sang pemuda menyentuh tangannya, matanya terbuka, bersinar keemasan. Dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu langit gelap tak berbintang. Hutan di pinggir desa Samaraya diselimuti kabut tipis yang menyelinap di antara pepohonan. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah yang belum tersentuh. Di jalan setapak yang nyaris tak terlihat, seorang pemuda berjalan tertatih. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan wajahnya penuh debu. Namanya Bara. Usianya baru 20 tahun, tapi hidup sudah terlalu kejam padanya. Setiap malam, Bara masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup. Tak ada rumah. Tak ada keluarga. Hanya gubuk reot di ujung semak tempat ia tidur. Penduduk desa menghindarinya. Menganggapnya pembawa sial. Bahkan anak-anak pun melempari Bara dengan batu jika ia melintas. Tapi malam itu berbeda. Saat Bara mendekati tikungan kecil di pinggir aliran sungai, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sesuatu di bawah pohon jati besar. Tubuh seseorang tergeletak di sana. Diam. Tak bergerak. Bara mendekat perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyingkap ranting dan dedaunan yang menutupi tubuh itu. Seorang gadis. Wajahnya pucat. Rambut panjangnya terurai tak beraturan. Bajunya robek. Kulitnya dipenuhi luka, beberapa tampak seperti cakaran. Bibirnya membiru dan nafasnya tersengal. Bara berlutut. Ia menggoyang bahu gadis itu. "Hei, kau dengar aku?" Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya desahan lirih. Tanpa pikir panjang, Bara mencoba mengangkat tubuh gadis itu. Meski tubuhnya lemah, ia menggigit giginya, menahan beban yang lebih berat dari biasanya. Ia berjalan kembali ke gubuknya. Langkahnya terseok. Dadanya sesak. Namun hatinya tak bisa membiarkan gadis itu mati di tempat gelap seperti hewan. Sampai akhirnya ia sampai di gubuk kecilnya. Ia membaringkan gadis itu di atas tikar tua. Bara segera mengambil air dari bambu dan kain bekas. Ia membersihkan luka-luka di tubuh gadis itu. Darah sudah mengering. Sebagian luka membentuk garis-garis panjang yang aneh. Bara menatap wajah gadis itu. Di balik luka dan debu, ia bisa melihat sesuatu yang lain. Cantik. Bukan cantik biasa. Ada yang agung. Ada yang liar. Seperti makhluk dari dunia yang tak sepenuhnya ia kenal. Alis gadis itu melengkung rapi. Bibirnya tipis namun kuat. Dan ketika matanya terbuka perlahan, ada kilau aneh yang menyala di sana. "Terima kasih," bisik si gadis lirih. Bara terdiam. Hatinya mencelos. Suara itu pelan tapi dalam. "Siapa namamu?" tanya Bara.
Gadis itu menatapnya sebentar lalu menjawab pelan, "Rani." "Aku Bara," balasnya dengan gugup. Rani mengangguk kecil lalu kembali memejamkan mata. Tubuhnya masih gemetar. Napasnya berat. Keringat dingin membasahi dahinya. Bara duduk di sampingnya, menatap api kecil yang menyala di sudut gubuk. Pikirannya berputar-putar. Siapa gadis ini? Kenapa bisa ditemukan di hutan dalam kondisi begitu mengerikan? Malam itu Bara tak tidur. Ia berjaga di samping Rani, menjaga tubuhnya tetap hangat. Dan entah kenapa, ada perasaan aneh menyusup di dadanya. Bukan sekadar iba. Bukan sekadar kasihan. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum ia mengerti. Dan ia tak tahu bahwa pertemuan ini akan mengguncang seluruh hidupnya dan seluruh desa Samaraya. Fajar mulai menyapu langit Samaraya. Sinarnya menembus celah dinding bambu gubuk Bara, menciptakan bayangan-bayangan halus di lantai tanah. Di luar, burung-burung mulai bersuara, tapi di dalam gubuk itu, sunyi menggantung seperti kabut yang berat. Bara masih duduk di dekat tikar, tubuhnya membungkuk, matanya tak lepas dari wajah gadis yang ia selamatkan. Rani. Nama itu terus menggaung di kepalanya. Ia masih belum percaya gadis secantik itu bisa ditemukan di tempat terpencil, sendirian, dan hampir tak bernyawa. Tubuhnya masih tampak lemah. Bibirnya pecah-pecah. Wajahnya kini sedikit lebih segar karena telah dibersihkan. Tapi luka-lukanya, luka-luka itu tak biasa. Bara memeriksa luka di lengan Rani. Ada 3 garis memanjang seperti cakaran. Terlalu lebar untuk disebut goresan duri, terlalu dalam untuk disebut gigitan. Dan anehnya, luka itu tampak seperti mulai menyatu dengan kulit. Bukan sembuh, tapi menghilang seperti menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Bara bergidik. Ada rasa tak nyaman, tapi ia menepisnya cepat. Rani mengerang pelan. Matanya perlahan terbuka. Cahaya matahari pagi menimpa wajahnya. Dan untuk sesaat, Bara terpaku. Matanya. Mata itu tampak biasa, namun sekejap kemudian, di bawah cahaya, muncul kilauan keemasan yang samar. Hanya sepersekian detik. Lalu hilang. Bara mengucek matanya, mengira ia salah lihat. "Kau sudah bangun?" Suara Bara pelan, nyaris seperti bisikan. Rani menoleh. Matanya kosong, seperti belum sepenuhnya sadar. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya limbung. Bara sigap menahan bahunya. "Jangan. Kau belum kuat." Rani memejamkan mata lagi. Napasnya dalam. "Aku haus," bisiknya. Bara buru-buru mengambil bambu berisi air dan menyodorkannya. Rani meneguk sedikit, lalu menarik napas panjang. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Bara hati-hati. "Kenapa kau bisa di hutan dalam kondisi seperti itu?" Rani diam. Tatapannya menjauh, menembus dinding gubuk. "Aku diserang," jawabnya singkat. "Oleh siapa?" Rani menggeleng. "Aku tak tahu. Itu cepat. Aku hanya lari." Bara ingin bertanya lebih jauh, tapi ia melihat mata Rani mulai berkaca. Ada luka yang belum sembuh bukan di kulit, tapi jauh lebih dalam. Hari itu Bara tak pergi ke hutan. Ia memilih tinggal di gubuk. Membuatkan bubur dari sisa beras dan daun kelor yang ia temukan. Ia menyuapi Rani pelan-pelan. Tangan gadis itu gemetar. Kadang menolak, kadang menangis tanpa suara. Tapi ia makan.
Bara duduk di sudut gubuk saat Rani tertidur lagi. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya Rani? Dari mana asalnya? Kenapa tidak ada yang mencarinya? Dan luka-luka itu bukan luka biasa. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu. Sesuatu yang besar. Malam kembali datang. Bara menyalakan api kecil. Rani masih tertidur, wajahnya pucat dan sesekali menggeliat seperti bermimpi buruk. Bara membasuh dahinya dengan kain basah. Lalu duduk. Ia menatap langit melalui celah atap gubuk. Rembulan tampak penuh malam itu. Besar dan terang. Tiba-tiba Rani mengerang pelan. Tubuhnya menggeliat. Keringat membasahi lehernya. Bara mendekat. Rani, bisiknya. Kau mimpi buruk. Mata Rani terbuka perlahan. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Matanya bersinar. Sungguhan bersinar. Warna keemasan tajam menari di bola matanya. Pupilnya memanjang, bukan bulat seperti manusia biasa. Bara terperangah. Ia mundur setapak. Jantungnya berdegup kencang. Rani? Rani menoleh. Tatapannya tajam. Tapi hanya sebentar. Ia mengerang. Menutup matanya. Dan kilauan itu menghilang. Tubuhnya lemas. Ia pingsan kembali. Bara terduduk di tanah. Napasnya tercekat. Itu bukan bayangan. Ia tidak salah lihat. Mata Rani berubah. Bukan mata manusia. Ia tak tidur malam itu. Tubuhnya gemetar. Tapi pikirannya kalut. Ia tak bisa pergi. Rani, entah siapa dia, telah membuat hatinya terikat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu. Pagi harinya, Bara nekat ke desa. Ia ingin mencari bantuan. Bukan ke orang biasa, tapi ke dukun tua di pasar, Mak Inem, yang dikenal bisa membaca hal-hal aneh. Dengan uang receh yang ia kumpulkan dari jual kayu bakar, ia membeli sedikit ramuan penyembuh. Mak Inem menatapnya lama. Temanmu perempuan? Tanyanya. Bara mengangguk ragu. Luka-lukanya seperti dicakar. Bara kaget. Iya. Bagaimana Mak tahu? Mak Inem tak menjawab. Hanya menyodorkan botol kecil berisi cairan coklat. Berikan ini. Tapi jangan lupa, doakan yang terbaik. Karena kadang yang datang ke kita bukan hanya manusia. Kata-kata itu menghantui Bara sepanjang perjalanan pulang. Setibanya di gubuk, Rani duduk di sudut, memandangi lantai. Matanya kosong. Ia menoleh saat Bara datang. Kau kemana? Mencarikan ramuan buatmu. Rani menatap botol di tangan Bara lama. Ekspresinya berubah. Aku tak bisa minum itu. Kenapa? Karena tubuhku berbeda. Suaranya pelan, tapi penuh beban. Bara terdiam. Jantungnya kembali berdetak cepat. Aku akan cerita nanti. Lanjut Rani. Tapi belum sekarang. Malam ketiga, Rani kembali demam. Lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya panas seperti bara. Tapi udara sangat dingin. Bara memegangi tangan Rani. Dalam setengah sadar, Rani berbicara dengan bahasa yang tak dikenal. Seperti gumaman kuno. Kadang lirih, kadang dalam. Bara tak mengerti sepatah pun. Tapi ia terus duduk di sisinya, memegangi tangannya yang dingin namun bergetar. Dan saat subuh menyingsing, Rani tertidur. Wajahnya lebih tenang.
Tapi Bara tahu, sesuatu sedang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ditebak. Hari demi hari, Bara semakin jatuh pada Rani. Dan Rani semakin dekat dengan kebenaran yang ingin ia sembunyikan. Dan Bara belum tahu bahwa rahasia itu bukan hanya bisa menghancurkan Rani, tapi juga seluruh desa. Hari keempat setelah Rani ditemukan di hutan, udara di desa Samaraya berubah ganjil. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, dan kabut turun lebih tebal bahkan saat matahari sudah tinggi. Warga desa mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang suara-suara aneh terdengar dari arah hutan malam-malam, ada pula yang mendapati ayam mereka hilang dengan bekas cakaran di tanah. Sementara itu di gubuk kecil Bara, Rani mulai bisa duduk dan berjalan pelan. Tapi setiap kali ia melangkah keluar dan sinar matahari menyentuh kulitnya, tubuhnya langsung menggigil. Ia menarik kembali langkahnya dan bersembunyi di sudut gelap. Bara memperhatikannya dalam diam. Ia tidak menanyakan apapun. Tapi dari sorot matanya, Rani tahu, pemuda itu sudah mulai merasakan ada yang tak biasa dari dirinya. "Kenapa kau terus menatapku seperti itu?" tanya Rani di suatu pagi yang sunyi. Bara menoleh. "Aku hanya khawatir." "Khawatir?" "Ya, khawatir kalau kau menyembunyikan sesuatu yang besar, dan itu bisa menyakitimu." Rani menunduk. Napasnya berat. Ia duduk di ujung tikar, memeluk lututnya. "Aku memang menyembunyikan sesuatu," ucapnya pelan. "Tapi aku bukan penjahat. Aku tidak ingin menyakitimu. Justru aku takut orang-orang akan menyakitiku kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya." Bara mendekat. "Aku tidak akan menghakimi. Aku pernah dihina, dibuang, dianggap najis oleh orang-orang desa. Tapi aku tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti bukan manusia." Rani menatap Bara. Matanya berkaca. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan Bara dengan lembut. "Terima kasih, karena percaya padaku. Aku akan mencoba jujur, tapi tidak sekaligus. Tubuhku belum kuat. Dan, ingatan itu belum semuanya kembali." Malam hari, Bara pergi ke sungai untuk mencuci kain lap dan mencari air segar. Saat ia kembali, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tanah depan gubuk, ada jejak kaki. Tapi jejak itu tak biasa. Ukurannya terlalu besar. Dan bentuknya bukan telapak manusia. Lebih mirip cakar. Cakar yang besar, dalam, dan mengarah ke pintu masuk gubuk. Bara terdiam. Ia melirik ke arah pintu. Perlahan ia membukanya. Rani sedang tertidur di sudut. Tubuhnya meringkuk. Tapi yang membuat Bara tercengang, ada noda darah di lantai. Sedikit, tapi segar. Bara mendekat perlahan. Ia memeriksa Rani. Tak ada luka baru. Napasnya teratur. Wajahnya tenang. Bara mencium kainnya. Bau amis darah masih terasa. Malam itu, ia duduk di luar gubuk, berjaga sambil menggenggam sebatang bambu runcing. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia merasa bahaya mulai mendekat. Esok harinya, di desa, heboh kabar seekor kambing penduduk ditemukan mati dengan tubuh tercabik. Warga mulai gelisah. Beberapa menuduh harimau turun dari gunung. Yang lain berbisik, ini adalah kutukan. Bara mendengar kabar itu saat ia membeli garam di warung. Wajahnya menegang. Ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan jejak yang ia temukan semalam. Sore harinya, ia kembali lebih cepat.
Sesampainya di gubuk, ia mendapati Rani duduk menatap matahari terbenam dari celah bambu. Cahaya jingga menyapu wajahnya, membuatnya tampak seperti makhluk dari dongeng. "Kau tahu apa yang terjadi di desa?" tanya Bara sambil menyodorkan segenggam daun pisang dan garam. Rani mengangguk. "Aku dengar dari bisikan angin." Bara mengernyit. "Angin bisa bicara padamu?" Rani menoleh. "Kadang. Kalau aku mendengarkan dengan benar. Aku punya darah dari leluhur yang bukan manusia biasa." Bara menghela napas panjang. "Aku tahu kau bukan gadis biasa, Rani. Tapi tolong, beritahu aku sejujurnya. Siapa kau sebenarnya?" Rani menunduk lama. Angin berhembus pelan. Daun-daun bambu bergesekan seperti bisikan. "Aku bukan dari desa ini. Aku bukan dari tempat yang bisa kau temukan di peta. Aku berasal dari garis keturunan yang sudah terlupakan. Leluhurku adalah penjaga hutan. Penjaga dari dunia yang tidak kasat mata." Bara diam. Mulutnya kering. Ia tak bisa membantah, tapi juga belum sepenuhnya percaya. "Aku manusia," lanjut Rani. "Tapi aku juga bukan sepenuhnya manusia. Darahku bercampur dengan sesuatu yang lebih tua, lebih purba, makhluk siluman hutan. Dan aku diburu karena itu." "Oleh siapa?" "Oleh mereka yang takut dengan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Aku ditangkap, disiksa, dan dibuang di hutan ini. Aku kira aku akan mati sampai kau menemukan aku." Bara memejamkan mata. Pikirannya kacau. Tapi ada satu hal yang pasti, ia tidak bisa meninggalkan Rani. "Tidak sekarang." "Apa aku dalam bahaya?" tanya Bara perlahan. Rani menatapnya. "Jika kau tetap di dekatku, iya. Tapi jika kau menjauh sekarang, mungkin tidak." Bara berdiri. Ia mengangkat dagu Rani dengan ujung jarinya. "Aku tidak peduli. Aku pernah hidup tanpa siapa-siapa. Tapi sekarang aku tahu, hidupku bukan tentang bertahan. Hidupku tentang melindungi orang yang pantas dilindungi." Rani terisak pelan. Air mata jatuh dari sudut matanya. Dan malam itu, langit Samaraya berubah. Guntur bergemuruh dari arah gunung. Dan dari balik kabut hutan, dua pasang mata merah mengintip, menanti waktu yang tepat untuk menerkam. Hutan Samaraya malam itu seperti menahan napas. Dedaunan tidak bergerak, angin seakan berhenti, dan kabut turun perlahan menyelimuti pepohonan. Bara duduk di ambang pintu gubuknya, tubuhnya tegak, mata terjaga penuh waspada. Ia tahu ada yang mengintai. Bukan manusia. Bukan pula binatang biasa. Rani tidur di dalam, tubuhnya menggigil meski dibalut kain tebal. Setiap kali petir menyambar dari kejauhan, ia meringkuk lebih erat. Bara menggenggam bambu tajam di tangannya, menanti. Tapi yang datang bukan suara, bukan langkah, bukan bayangan. Melainkan rasa. Perasaan ditekan, seolah udara menjadi berat, menyesakkan dada. Dan saat Bara menoleh ke sisi kiri hutan, ia melihatnya. Dua pasang mata merah, menyala dari balik kabut. Tidak berkedip. Dia menatapnya dari balik semak. Bara tak bergerak. Ia tahu, jika ia menunjukkan ketakutan, makhluk itu mungkin akan maju. Ia hanya menarik napas perlahan, menyiapkan tubuh untuk kemungkinan terburuk. Mata-mata itu menghilang tiba-tiba. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara. Bukan auman, bukan gemuruh. Melainkan bisikan.
Kau menyentuh yang bukan milikmu. Suara itu bergaung di telinganya, meski tak ada mulut yang berbicara. Bara terlonjak. Ia berdiri, memutar tubuh, menatap hutan lebat yang kini gelap gulita. "Siapa kau?" teriaknya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang kembali berhembus, dan daun-daun bambu yang bergesekan seperti tertawa sinis. Pagi datang lebih lambat dari biasanya. Kabut masih menggantung meski mentari telah tinggi. Rani bangun dengan wajah pucat. Ia melihat Bara duduk di luar, mata sembab, tubuhnya kaku karena semalaman tidak tidur. "Kau melihat mereka, ya?" tanya Rani lirih. Bara menoleh, dua pasang mata merah. Dan suara yang berbisik. Rani menggigit bibir. "Mereka datang lebih cepat dari yang kuperkirakan." Siapa mereka? Penjaga batas dunia. Para pengintai dari kaum siluman hitam. Jika mereka sudah muncul, artinya pelacakku sudah sampai di wilayah ini. Bara menarik napas dalam. Apa yang mereka inginkan? "Aku," jawab Rani singkat. "Dan darahku." Bara mendekat. "Dengar aku, Rani. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Bahkan jika harus menyerahkan nyawa." Rani menatapnya. Ada air mata di sudut matanya, tapi ia tak menangis. "Kau terlalu baik untukku, Bara." "Tidak. Aku hanya tak mau kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidupku terasa hidup." Hari itu mereka tidak keluar dari gubuk. Rani duduk bersila di tengah ruangan, menggambar sesuatu di tanah dengan arang. Simbol-simbol aneh, lingkaran, garis-garis berulang, dan tulisan yang tak bisa dibaca Bara. Ia sedang membuat pelindung. "Ini bukan untuk mengusir mereka," kata Rani. "Tapi untuk menyamarkan keberadaanku. Semacam kabut spiritual." Bara memperhatikannya dengan kagum, meski pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Rani menyentuh tanah, membisikkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Udara dalam gubuk seketika berubah dingin. Aroma bunga dan tanah basah menguar entah dari mana. Tapi tak semua bisa disembunyikan. Malam berikutnya, suara aneh terdengar dari kejauhan. Seperti rintihan. Seperti jeritan yang ditahan. Bara dan Rani saling pandang. Mereka tahu, itu bukan manusia. Dan malam itu, bayangan hitam melintas di pinggir desa. 2 ekor kambing lagi ditemukan mati. Dan kali ini, tak hanya dengan luka sobek, tapi juga dengan tubuh kering seperti disedot darahnya. Kekacauan mulai tumbuh. Warga mulai mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan makhluk hutan. Orang-orang bicara tentang siluman yang kembali bangkit. Beberapa mulai menyebut-nyebut nama dukun tua Mak Inem, yang konon dulu pernah menyegel satu tempat terlarang di hutan. Bara mendatangi Mak Inem untuk kedua kalinya. "Aku butuh bantuan," katanya. Mak Inem menatapnya lelah. "Kau terlambat, Nak. Aura dari temanmu sudah menyebar ke penjuru hutan. Mereka tahu. Mereka sudah mencium darah keturunan siluman dari tubuhnya. Dan satu-satunya cara untuk membuat mereka pergi." Bara menahan napas. "Apa?" "Adalah menyerahkannya." "Tidak." Bara membanting telapak kemeja. "Aku tidak akan menyerahkan dia." Mak Inem mendesah. "Kau punya 2 pilihan. Lindungi dia, dan seluruh desa bisa binasa. Atau serahkan dia, dan semuanya kembali tenang. Kau pilih mana?" Bara tak menjawab. Ia berjalan pulang dengan kepala dipenuhi dilema.
Dan saat ia sampai di gubuk, Rani sudah berdiri di depan pintu, menatapnya. "Kau tidak perlu memilih," kata Rani. "Aku tahu apa yang dikatakan Mak Inem padamu." Bara mencoba tersenyum. "Aku tetap akan melindungimu." Rani menggeleng. "Kau terlalu baik, Bara. Dan dunia tidak adil pada orang-orang baik." Angin kembali berhembus kencang malam itu. Dan dari kejauhan, terdengar suara seruling. Nada panjang, sedih, dan menakutkan. "Mereka sudah dekat," bisik Rani. "Aku bisa merasakannya." Dan Bara tahu, malam itu tak akan seperti malam-malam sebelumnya. Malam itu tidak hanya dingin. Malam itu menggetarkan. Langit hitam kelam, rembulan tertutup awan tebal. Hanya angin yang menari liar di antara batang bambu dan semak belukar, membawa bau lembab tanah, darah, dan bunga bangkai yang mekar entah dari mana. Bara duduk bersila di ambang pintu, menggenggam bambu runcing yang kini sudah dibalut dengan benang merah dan serpihan daun sirih pemberian Mak Inem. Rani duduk di dalam, mata tertutup, mulutnya bergetar lirih seperti membaca doa dalam bahasa yang tidak dikenal. Dari mulutnya mengalir mantra, dari tubuhnya menguar hawa panas yang membuat lantai bambu memuai pelan. Di luar sana, suara langkah tak terdengar. Tapi getar tanah itu nyata. Sesuatu sedang berjalan menuju arah mereka. "Mereka tak akan menunggu fajar," bisik Rani. "Mereka akan datang malam ini." Bara menggenggam erat tombaknya. "Biar mereka datang. Aku akan berdiri di depanmu." Rani membuka mata. Cahaya samar menyala dari iris matanya. Warna keemasannya membakar ketakutan. "Kau harus tahu, siapa aku sebenarnya, sebelum darah ini membakar semuanya." Bara menoleh perlahan. Malam itu, Rani menceritakan semuanya. Dulu, ratusan tahun lalu, di antara dua dunia, ada perjanjian kuno. Manusia dan kaum siluman hutan membuat kesepakatan untuk hidup berdampingan. Namun salah satu dari siluman melanggar. Ia jatuh cinta pada manusia. Perempuan dari dusun kecil di kaki gunung. Dari cinta itu lahirlah anak. Bukan manusia sepenuhnya, bukan siluman sepenuhnya. Darahnya bercampur kekuatan dari dua dunia. Anak itu diburu, ditakuti, dianggap ancaman oleh kedua pihak. Generasi itu kemudian bersembunyi, berpindah-pindah, dan menyembunyikan garis keturunan. Hingga kini, hanya satu yang tersisa. "Akulah sisa dari darah campuran itu," bisik Rani. "Dan malam ini, mereka datang untuk menghapusku dari dunia." Bara tak menyela. Ia tak terguncang. Tidak lagi. Karena yang ada di depannya bukan siluman, bukan bayangan, bukan ancaman, tapi seorang gadis yang telah mengubah hidupnya. Seorang gadis yang membuatnya merasa hidup. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bertahan atau terbakar bersama? Tiba-tiba, suara siulan panjang terdengar. Bukan siulan biasa. Nada panjang, menusuk tulang. Lalu suara ranting patah. Lalu langkah kaki. Cepat. Berat. Liar. Rani berdiri. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena darahnya memanggil. Tubuhnya mulai memanas, dari kaki hingga ubun-ubun. Telapak tangannya mengeluarkan bercak merah bercahaya. Matanya berubah keperakan. Dari balik kabut, muncul makhluk pertama. Hitam. Tinggi. Berkulit sisik seperti ular tapi berdiri seperti manusia. Matanya merah, lidahnya panjang menjulur. Bara berdiri,
menancapkan bambu tajamnya ke tanah. "Kembali ke tempatmu," teriaknya. Makhluk itu tertawa. Suara tawa yang basah, seperti kerikil diseret di lumpur. "Kau pikir tongkat bambu itu bisa menghentikan kami?" desisnya. Rani melangkah ke depan. Satu tangan menyentuh bahu bara. "Biar aku yang urus." Dalam hitungan detik, telapak tangan Rani menyala. Angin berputar. Tanah bergetar. Makhluk itu tertarik mundur, tapi sudah terlambat. Satu cahaya merah menyala dari tangan Rani, menabrak tubuh makhluk itu hingga meledak jadi asap hitam. Tapi belum sempat mereka menarik napas, 4 makhluk lain muncul dari arah berbeda. Mereka mengepung. Satu melompat ke atap gubuk, satu menyelinap ke sisi kiri, 2 lainnya berdiri berhadapan di depan mereka. Rani berbisik cepat. Mantra-mantra yang keluar membuat daun-daun di sekitar menggulung sendiri. Akar-akar di tanah menjulur keluar, seperti tangan-tangan yang mencoba melindungi. Bara maju. "Aku bukan penyihir. Tapi aku tahu bagaimana melindungi rumahku." Dengan sekali tebas, ia menghantam salah satu makhluk dari samping. Bambu itu menusuk perutnya. Makhluk itu menggeram dan menjambak rambut bara, tapi Rani menghantamnya dengan cahaya panas hingga tubuhnya terbakar. "Mereka bukan makhluk dunia ini," teriak Rani. "Jangan pikir logika bisa menang melawan mereka." Pertarungan itu berlangsung brutal. Suara retakan bambu, teriakan, mantra, dan lolongan memenuhi malam. Pohon-pohon bergoyang, api menyala dari semak yang tersentuh sihir. Langit menjadi merah gelap. Satu persatu makhluk itu tumbang. Tapi tubuh Rani pun mulai melemah. Darahnya panas, tapi tubuhnya tak mampu menahan kekuatan yang terlalu besar untuk wadah manusia biasa. Bara memeluk tubuh Rani yang mulai goyah. "Tahan sedikit lagi," bisiknya. Matahari sebentar lagi naik. Dan tepat saat makhluk terakhir menghilang menjadi asap hitam, fajar mulai menjingga. Kabut perlahan terangkat. Suara burung pertama terdengar dari kejauhan. Udara kembali normal. Namun tidak dengan tubuh Rani. Ia roboh di pelukan bara. Napasnya pendek. Kulitnya pucat. Matanya kehilangan cahaya. Bara panik. "Rani, bertahan." Tapi Rani hanya tersenyum lemah. "Darahku mulai membakar dari dalam. Kau harus membawaku ke tempat asal leluhurku. Hanya di sana, aku bisa disembuhkan." "Di mana itu?" Rani menggenggam tangan bara. "Lembah Tenggara Gunung Bayang. Tempat di mana batas 2 dunia bertemu." Dan sebelum tubuhnya benar-benar tak sadarkan diri, ia berbisik lirih. "Jangan biarkan aku jadi seperti mereka." Bara menggenggam tubuhnya erat. Dan dalam hati, ia bersumpah. Ia akan membawanya ke tempat itu. Walau harus menembus dunia yang tak terlihat oleh manusia. Pagi itu belum benar-benar terang. Langit masih digelayuti kabut tipis yang menyelimuti ujung-ujung pohon. Tanah basah bekas semalaman pertempuran masih terasa licin di bawah telapak kaki. Bara berjalan cepat, menggendong tubuh Rani yang mulai dingin, tapi napasnya masih tersisa. Tubuh gadis itu tampak ringan, seolah sebagian jiwanya sudah tidak lagi berada sepenuhnya di dunia ini. Perjalanan menuju Gunung Bayang bukan hal mudah. Tak ada jalan setapak, hanya semak belukar, akar tajam, dan suara-suara aneh dari kedalaman hutan. Namun Bara tak mengeluh. Ia berjalan terus, langkahnya mantap, matanya tajam, hatinya hanya dipenuhi satu tekad, menyelamatkan Rani.
Beberapa kali ia harus berhenti karena tubuh Rani kejang. Dari mulutnya keluar uap putih, seperti napas dari dunia lain yang merangsek keluar. Bara menenangkan dengan membisikkan doa, walau ia tak tahu doa itu akan didengar siapa. Bertahan, Rani, kita hampir sampai. Setelah 2 hari menyusuri hutan, melewati lembah dan jurang, Bara tiba di sebuah dataran luas yang dipenuhi pohon-pohon tinggi dengan akar mencuat kemana-mana. Udara di sana terasa berbeda, lebih tebal, seperti berdiri di antara kabut dan asap dupa. Di tengah-tengah tempat itu, ada batu besar berbentuk setengah lingkaran. Di bagian tengahnya, sebuah lubang seperti pintu, tapi tertutup lapisan akar yang menyilang rapat. Bara meletakkan Rani perlahan. Tubuh gadis itu kini nyaris tak bergerak. Hanya detak jantungnya yang masih berdenyut pelan. Ini tempatnya, bisik Bara. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Akar-akar pohon merangkak keluar, membentuk lingkaran di sekeliling batu besar itu. Dan dari dalam lubang yang tertutup akar, terdengar suara lirih, seperti nyanyian. Datanglah, darah warisan. Rani membuka mata pelan. Kita di ambang batas. Ini tempatnya. Bara membantu duduk. Rani mengangkat tangannya ke arah akar yang menutupi pintu. Dari telapak tangannya keluar cahaya merah tua. Akar-akar itu menggeliat seperti ular dibakar. Perlahan mereka membuka diri, mengangkat satu persatu, hingga terbentuk lorong gelap di dalam batu. Kau harus masuk bersamaku, kata Rani pelan. Apa yang ada di dalam? Jawaban. Tapi juga ujian. Bara mengangguk. Ia memapah Rani, dan keduanya masuk ke dalam lorong batu itu. Di dalam, mereka tidak hanya berjalan, mereka seperti tenggelam dalam dunia lain. Udara di dalam lorong itu lembab dan berat, dindingnya dipenuhi ukiran yang menyala samar. Simbol-simbol aneh, wajah makhluk asing, dan mata-mata yang seperti mengikuti gerak mereka. Di ujung lorong, terbentang ruang besar berbentuk kubah. Di tengahnya, ada kolam berisi air berwarna merah keperakan. Di sisi-sisinya berdiri patung-patung setinggi manusia, semuanya tanpa wajah. Rani melepas genggaman Bara. Aku harus masuk ke kolam itu. Air ini akan menetralkan darahku, tapi jika aku gagal, aku akan lenyap. Bukan mati, tapi lenyap sepenuhnya. Bara terdiam. Dan jika aku lenyap, kaulah yang akan membawa cerita ini keluar. Kau harus sampaikan bahwa darah siluman tidak selalu berarti kehancuran. Bara menunduk. Aku tak mau kehilanganmu. Aku pun begitu. Tapi ini satu-satunya cara. Rani berjalan perlahan ke kolam. Ia menanggalkan kain pelindung tubuhnya, hanya mengenakan pakaian dalam putih tipis yang melekat pada tubuhnya. Kemudian ia melangkah masuk. Air menyentuh kakinya, lalu naik ke pinggang, lalu ke dada. Saat seluruh tubuhnya tenggelam, kolam itu mulai mendidih. Airnya bercahaya terang, menyala seperti logam cair. Bara terpaksa menunduk, cahaya itu terlalu silau. Dan di tengah-tengah nyala itu, terdengar jeritan. Jeritan Rani. Tapi ia tak terlihat lagi. Bara berteriak, memanggil namanya. Namun kolam itu membeku. Airnya menjadi es. Tidak ada buih. Tidak ada cahaya. Hanya diam. Rani. Sunyi. Bara berlari ke sisi kolam, mengetuk permukaan air yang kini beku. Tidak ada yang bisa menembusnya. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, patung-patung di sekeliling ruangan itu mulai bergerak. Tangan-tangan mereka terangkat.
dan dari lubang di dada setiap patung, keluar cahaya keemasan yang mengarah ke satu titik di langit-langit ruangan. Di langit-langit itu, terbentuk lingkaran cahaya. Dari dalamnya turun setitik api. Kecil, tapi sangat terang. Api itu melayang perlahan ke arah kolam, lalu menyentuh permukaan es yang membekukan air. Dan, kolam itu retak. Es mencair. Air kembali mengalir. Dan dari dalamnya muncul Rani. Tapi bukan seperti sebelumnya. Ia kini berdiri tegak. Rambutnya memanjang hingga pinggang, warna matanya perak bersinar. Kulitnya lebih pucat, namun bukan karena sakit, melainkan karena aura lain yang kini mengelilinginya. Rani? Rani menatap Bara. Aku telah kembali. Tapi tak lagi sama. Kau bukan siluman? Bukan. Dan bukan pula manusia sepenuhnya. Aku penjaga batas. Darahku telah dimurnikan. Dan dari balik tubuhnya, terbentuk sayap tipis berwarna transparan, seperti kristal yang mengambang. Bara hanya bisa terpaku. Dan Rani melangkah keluar dari kolam. Tapi ini belum selesai, Bara. Ada yang lebih gelap sedang menunggu kita di luar. Bara mengangguk. Aku akan bersamamu. Sampai akhir. Dan saat keduanya keluar dari pintu batu itu, langit telah berubah. Awan gelap menggantung, dan di kejauhan, suara lolongan panjang terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Langkah kaki Bara dan Rani perlahan keluar dari lorong batu. Cahaya langit yang sebelumnya biru kini berubah menjadi kelabu kehitaman. Angin yang sebelumnya lembut kini berhembus dengan nada tajam, menusuk kulit seperti pisau dingin yang menyusup dari balik kabut. Pepohonan di sekitar mereka bergerak tanpa angin, seperti tubuh-tubuh rapuh yang menggeliat dalam kesakitan. Rani berhenti di tepi lingkaran akar yang tadi membuka pintu. Matanya menatap langit yang mendadak menghitam. Mereka datang, ucapnya pelan, bukan dari hutan, bukan dari bumi, tapi dari langit. Bara menggenggam tombaknya erat. Siapa mereka? Para penegak batas dunia. Makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia siluman. Tapi karena aku telah membelah batas itu, mereka kini menganggapku ancaman. Langit di atas mereka terbuka. Bukan hujan. Bukan badai. Tapi seperti kain hitam raksasa yang disobek dari ujung ke ujung, menampakkan cahaya ungu yang menyilaukan dari celahnya. Dan dari celah itu, turun satu sosok. Makhluk bersayap besar, hitam mengilap, wajahnya tertutup topeng emas dengan simbol mata di tengah dahi. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia, membawa tombak bermata 3 yang menyala biru. Lalu satu lagi turun di sampingnya. Dan satu lagi. Hingga membentuk barisan 7 penjaga langit, melayang membentuk lingkaran di atas Bara dan Rani. Namamu, suara mereka menggema bersamaan, keras dan berat. Kau melanggar hukum darah. Kau melintasi batas. Kau akan dipulangkan ke asal. Rani melangkah maju. Darahku bukan ancaman. Darahku adalah jembatan antara dunia. Aku tak ingin menguasai. Aku hanya ingin bertahan. Salah satu makhluk melayang turun. Suaranya lebih rendah, penuh dendam. Keturunan percampuran tak boleh hidup. Kalian membawa kekacauan. Kau akan dihancurkan, dan penjagamu, ia menunjuk ke arah Bara, akan dilenyapkan bersama. Bara melangkah maju. Aku tidak peduli. Kalau ini tentang hukum, maka dengar juga kesaksianku. Rani menyelamatkan hidupku.
ia bukan ancaman bagi dunia. Kalau kau bilang dia harus dihancurkan, maka hancurkan aku juga. Rani terkejut. Jangan. Namun Bara berdiri tegak, menatap makhluk bersayap itu dengan mata yang tak bergeming. Kau manusia, kata salah satu makhluk, kau tak mengerti apa yang kau lindungi. Aku tidak perlu mengerti, jawab Bara. Aku hanya tahu, aku akan mati berdiri daripada hidup menyaksikan ketidakadilan. Langit bergetar. Suara dentuman terdengar dari atas awan. Dan tiba-tiba, cahaya dari dalam tubuh Rani meledak. Tubuhnya terangkat ke udara, tak tersentuh tanah. Sayap kristalnya terbuka lebar. Dari matanya memancar 2 sinar putih. Kulitnya bersinar samar. Dan dari dalam dadanya muncul simbol cahaya. Bukan simbol siluman. Bukan simbol manusia. Tapi simbol cahaya murni. Matahari bersinar setengah, setengah lagi bulan, saling mengitari. Para penjaga langit terdiam. Salah satu dari mereka perlahan menundukkan tombaknya. Tanda itu adalah simbol warisan cahaya pertama, ucap yang lain. Tidak mungkin. Rani menatap mereka semua. Suaranya bergema, bukan hanya dari mulut, tapi dari seluruh tubuhnya. Darahku bukan kutukan. Ini anugerah. Aku bukan akhir dari keseimbangan, aku adalah penjaganya. Para penjaga langit saling berpandangan. Dan perlahan, satu persatu, mereka melipat sayap mereka dan membentuk formasi setengah lingkaran di udara. Pemimpin mereka mendekat. Jika kau benar, maka kau akan diuji. Bukan oleh kami, tapi oleh waktu, oleh dunia, oleh manusia. Jika dalam 1 bulan kau tak membuktikan bahwa keberadaanmu membawa kedamaian, maka kau akan kembali kami panggil. Dan saat itu, tak ada kata ampun. Aku terima, kata Rani mantap. Pemimpin penjaga menatap Bara. Dan kau, manusia miskin, kau akan dibebani sumpah. Jika dia melenceng, kau juga akan ikut binasa. Bara mengangguk tanpa ragu. Aku sudah membuat sumpahku bahkan sebelum kalian datang. Seberkas cahaya jatuh dari langit, menyelimuti Rani dan Bara. Keduanya diselimuti aura hangat, lalu tanah di sekeliling mereka pecah perlahan, menumbuhkan bunga-bunga biru yang tak dikenal jenisnya. Para penjaga langit terbang kembali. Celah langit menutup. Kabut terangkat. Udara kembali tenang. Rani dan Bara berdiri saling berpandangan. Ini baru permulaan, bisik Rani. Aku tahu, balas Bara. Tapi aku tak akan kemana-mana. Dan saat mereka berjalan kembali ke arah hutan, dari kejauhan terdengar suara anak-anak desa yang berteriak panik. Bara menoleh. Ada yang terjadi. Rani mengangguk. Sepertinya dunia tak sabar menantang kita. Dan mereka pun berlari. Langkah kaki Bara dan Rani perlahan keluar dari lorong batu. Cahaya langit yang sebelumnya biru kini berubah menjadi kelabu kehitaman. Angin yang sebelumnya lembut kini berhembus dengan nada tajam, menusuk kulit seperti pisau dingin yang menyusup dari balik kabut. Pepohonan di sekitar mereka bergerak tanpa angin, seperti tubuh-tubuh rapuh yang menggeliat dalam kesakitan. Rani berhenti di tepi lingkaran akar yang tadi membuka pintu. Matanya menatap langit yang mendadak menghitam. Mereka datang, ucapnya pelan, bukan dari hutan, bukan dari bumi, tapi dari langit. Bara menggenggam tombaknya erat. Siapa mereka? Para penegak batas dunia. Makhluk yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia siluman.
Tapi karena aku telah membelah batas itu, mereka kini menganggapku ancaman. Langit di atas mereka terbuka. Bukan hujan. Bukan badai. Tapi seperti kain hitam raksasa yang disobek dari ujung ke ujung, menampakkan cahaya ungu yang menyilaukan dari celahnya. Dan dari celah itu, turun satu sosok. Makhluk bersayap besar, hitam mengilap, wajahnya tertutup topeng emas dengan simbol mata di tengah dahi. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia, membawa tombak bermata 3 yang menyala biru. Lalu satu lagi turun di sampingnya. Dan satu lagi. Hingga membentuk barisan 7 penjaga langit, melayang membentuk lingkaran di atas Bara dan Rani. Namamu, suara mereka menggema bersamaan, keras dan berat. Kau melanggar hukum darah. Kau melintasi batas. Kau akan dipulangkan ke asal. Rani melangkah maju. Darahku bukan ancaman. Darahku adalah jembatan antara dunia. Aku tak ingin menguasai. Aku hanya ingin bertahan. Salah satu makhluk melayang turun. Suaranya lebih rendah, penuh dendam. Keturunan percampuran tak boleh hidup. Kalian membawa kekacauan. Kau akan dihancurkan, dan penjagamu, ia menunjuk ke arah Bara, akan dilenyapkan bersama. Bara melangkah maju. Aku tidak peduli. Kalau ini tentang hukum, maka dengar juga kesaksianku. Rani menyelamatkan hidupku. Ia bukan ancaman bagi dunia. Kalau kau bilang dia harus dihancurkan, maka hancurkan aku juga. Rani terkejut. Jangan. Namun Bara berdiri tegak, menatap makhluk bersayap itu dengan mata yang tak bergeming. Kau manusia, kata salah satu makhluk, kau tak mengerti apa yang kau lindungi. Aku tidak perlu mengerti, jawab Bara. Aku hanya tahu, aku akan mati berdiri daripada hidup menyaksikan ketidakadilan. Langit bergetar. Suara dentuman terdengar dari atas awan. Dan tiba-tiba, cahaya dari dalam tubuh Rani meledak. Tubuhnya terangkat ke udara, tak tersentuh tanah. Sayap kristalnya terbuka lebar. Dari matanya memancar 2 sinar putih. Kulitnya bersinar samar. Dan dari dalam dadanya muncul simbol cahaya. Bukan simbol siluman. Bukan simbol manusia. Tapi simbol cahaya murni. Matahari bersinar setengah, setengah lagi bulan, saling mengitari. Para penjaga langit terdiam. Salah satu dari mereka perlahan menundukkan tombaknya. Tanda itu adalah simbol warisan cahaya pertama, ucap yang lain. Tidak mungkin. Rani menatap mereka semua. Suaranya bergema, bukan hanya dari mulut, tapi dari seluruh tubuhnya. Darahku bukan kutukan. Ini anugerah. Aku bukan akhir dari keseimbangan, aku adalah penjaganya. Para penjaga langit saling berpandangan. Dan perlahan, satu persatu, mereka melipat sayap mereka dan membentuk formasi setengah lingkaran di udara. Pemimpin mereka mendekat. Jika kau benar, maka kau akan diuji. Bukan oleh kami, tapi oleh waktu, oleh dunia, oleh manusia. Jika dalam 1 bulan kau tak membuktikan bahwa keberadaanmu membawa kedamaian, maka kau akan kembali kami panggil. Dan saat itu, tak ada kata ampun. Aku terima, kata Rani mantap. Pemimpin penjaga menatap Bara. Dan kau, manusia miskin, kau akan dibebani sumpah. Jika dia melenceng, kau juga akan ikut binasa. Bara mengangguk tanpa ragu. Aku sudah membuat sumpahku bahkan sebelum kalian datang.
Seberkas cahaya jatuh dari langit, menyelimuti Rani dan Bara. Keduanya diselimuti aura hangat, lalu tanah di sekeliling mereka pecah perlahan, menumbuhkan bunga-bunga biru yang tak dikenal jenisnya. Para penjaga langit terbang kembali. Celah langit menutup. Kabut terangkat. Udara kembali tenang. Rani dan Bara berdiri saling berpandangan. Ini baru permulaan, bisik Rani. Aku tahu, balas Bara. Tapi aku tak akan kemana-mana. Dan saat mereka berjalan kembali ke arah hutan, dari kejauhan terdengar suara anak-anak desa yang berteriak panik. Bara menoleh. Ada yang terjadi. Rani mengangguk. Sepertinya dunia tak sabar menantang kita. Dan mereka pun berlari. Suara jeritan terdengar nyaring dari arah desa. Bara dan Rani berlari menembus hutan, menyibak semak dan ranting. Langkah mereka cepat, napas mereka memburu. Rani kini melayang setengah langkah di atas tanah, seolah tubuhnya tak lagi tunduk pada hukum bumi. Begitu tiba di tepi desa, pemandangan yang mereka lihat membuat dada Bara sesak. Beberapa rumah terbakar. Asap membumbung tinggi. Anak-anak berlari ketakutan. Para ibu menjerit sambil memeluk anak mereka. Di tengah kekacauan itu, berdiri sosok lelaki tinggi besar berpakaian serba gelap, kulitnya pucat kehijauan seperti mayat, dan dari bahunya tumbuh sulur-sulur hitam menyerupai akar membusuk. Dia bukan manusia, bisik Rani pelan. Lelaki itu memutar kepalanya, terlalu cepat dan tak alami. Matanya merah menyala. Di tangannya tergenggam tongkat panjang dengan ujung bercabang 3. Tongkat itu tampak berdenyut, seolah hidup. Aku datang menjemput yang seharusnya menjadi milikku, katanya dengan suara berat seperti tanah longsor. Gadis itu, darahnya milik kami. Bara melangkah maju. Jika kau bicara tentang Rani, maka kau datang terlambat. Dia tidak lagi milik siapapun. Lelaki itu tertawa. Kau pikir darah bisa dihapus hanya karena kau mencintainya? Bara mengangkat tombaknya. Aku tidak peduli siapa dia. Aku hanya tahu bahwa dia bersamaku sekarang, dan aku akan melindunginya. Rani berdiri di samping Bara. Tubuhnya bersinar pelan, tapi wajahnya tegang. Aku kenal dia. Namanya Langras. Dulunya dia adalah penjelajah dunia bawah. Tapi dia meminum darah iblis tua demi kekuatan. Sekarang dia hibrida. Dan aku ingin melengkapi keabadianku dengan darahmu, sahut Langras, tersenyum memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Rani memejamkan mata. Tiba-tiba, seluruh luka di tubuhnya, yang selama ini tampak sembuh, mulai terasa lagi. Perih. Panas. Seperti dibakar dari dalam. Ia mengerang dan berlutut. Bara segera memapahnya. Rani, ada apa? Luka ini bukan luka biasa. Aku baru sadar sekarang. Dia sudah mengikatku dengan racun darah saat pertama kali kami bertarung dulu. Itu bukan luka pertempuran, itu tanda ikatan. Bara menoleh ke Langras dengan sorot mata marah. Jadi kau sengaja melukainya untuk mengikat jiwanya ke dalam tubuhmu? Benar, sahut Langras. Selama luka itu belum disembuhkan sepenuhnya, dia akan tetap terhubung denganku. Dan jika aku mati, jiwanya akan terseret bersamaku ke kegelapan. Bara menggertakkan gigi. Kau licik. Aku pintar, Langras menyeringai. Bara mendekap Rani yang tubuhnya mulai menggigil hebat. Sayap kristalnya memudar warnanya. Sinar dari matanya meredup. Ada satu cara, kata Rani lemah.
Aku harus menembus akar luka ini dari dalam. Tapi itu berarti aku harus membuka seluruh ingatanku, bahkan yang telah dikunci oleh ibuku. Apa risikonya? Aku mungkin tidak kembali sebagai diriku yang sekarang. Bara menatapnya, lalu menggenggam tangannya erat. Aku akan tetap menunggumu, siapapun dirimu nanti. Rani memejamkan mata. Dari dahinya muncul simbol cahaya seperti sebelumnya, namun kali ini membentuk pola lain, bunga teratai bercahaya. Tubuhnya melayang. Udara di sekelilingnya menderu. Dan di dalam pikirannya, dia jatuh. Jatuh ke dalam kenangan yang dikunci rapat. Di dalam pikirannya, ia melihat ibunya. Seorang wanita cantik bermata sedih, memeluk Rani kecil yang menangis. Kau harus sembunyi, nak. Dunia tak akan menerima darahmu. Kenapa? Tanya Rani kecil. Karena ayahmu bukan manusia. Dan mereka akan menganggapmu musuh. Adegan berganti cepat. Rani melihat malam itu. Saat desa diserang. Saat ibunya terbunuh oleh Langras. Dan ternyata, luka di tubuhnya bukan hanya luka racun, tapi luka perjanjian. Ibunya menyerahkan sebagian kekuatan warisan kepada Langras agar Rani bisa hidup. Tidak, bisik Rani dewasa di dalam pikirannya. Jadi selama ini, aku bukan hanya korban. Aku adalah kunci. Dari kegelapan, bayangan Langras muda muncul. Ia berbicara dengan ibunya. Beri aku separuh kekuatanmu. Dan anakmu akan hidup sampai dewasa. Kelak, aku akan mengambilnya sendiri. Ingatan itu runtuh. Kesadaran Rani terguncang. Tapi di tengah keping-keping kenangan itu, suara bara muncul, meski samar. Rani, kembalilah. Suara itu, seperti tali yang menarik jiwanya kembali. Dan tiba-tiba, simbol di dahinya pecah. Luka di tubuhnya bersinar. Seluruh darah yang terikat dengan Langras berubah menjadi debu emas dan keluar dari kulitnya. Di dunia nyata, Rani membuka mata. Matanya kini berwarna emas. Dan luka-luka di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Cahaya dari tubuhnya memancar seperti matahari. Aku telah putuskan perjanjian ibuku, ucapnya. Bara tersenyum. Kau kembali. Tapi Langras menjerit marah. Kau melanggar hukum darah. Kau tidak bisa hidup tanpa ikatan. Aku hidup karena cinta, jawab Rani. Dan tubuhnya melayang, membentuk cahaya bola besar. Dari dalamnya muncul panah cahaya yang menembus dada Langras. Jeritan Langras mengguncang desa. Tubuhnya terbakar dari dalam. Dan perlahan, hancur menjadi abu. Rani turun pelan, tubuhnya lelah. Bara menangkapnya sebelum jatuh. Apa yang kau lihat di dalam kenanganmu? Tanya Bara pelan. Bahwa aku adalah pilihan ibuku. Bukan kesalahan. Bara menunduk, memeluknya. Dan di kejauhan, langit kembali bersih. Namun dari balik pohon, dua mata menyala. Memperhatikan mereka. Dan cerita ini belum berakhir. Malam kembali tenang. Api telah padam. Desa mulai pulih dari kepanikan. Beberapa warga mulai membersihkan sisa-sisa puing, sementara anak-anak yang tadi menangis perlahan mulai tertidur dalam pelukan ibu mereka. Namun di ujung hutan, di balik bayangan batang kayu tua yang berlumut, sepasang mata menyala merah samar. Makhluk itu tak bergerak. Napasnya pelan, tapi tatapannya tajam, mengikuti setiap gerakan Rani dan Bara dari kejauhan.
Jadi gadis itu telah membangkitkan darah emasnya, bisiknya lirih. Tubuhnya kurus tinggi, seperti bayangan manusia yang terlupakan. Kulitnya legam, dan rambutnya menjuntai seperti akar kering. Di pundaknya menempel sisik-sisik hijau gelap yang berkilau samar saat terkena cahaya rembulan. Langras gagal, gumamnya. Tapi dia hanya permulaan. Makhluk itu menyentuh batang pohon, dan dari telapak tangannya menyebar alur-alur hitam yang langsung menyerap ke dalam kulit kayu. Seketika pohon itu layu. Daun-daunnya rontok. Tanah di sekitarnya menghitam seperti terbakar. Makhluk itu melangkah mundur ke dalam bayangan, lalu menghilang seolah diserap oleh malam. Di tempat lain, Bara dan Rani duduk di samping api kecil. Tubuh mereka penuh luka, tapi mata mereka menyiratkan rasa damai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. "Apa yang kau lihat tadi?" tanya Bara lembut. "Semuanya," jawab Rani, menatap Bara tanpa berkedip. "Tentang ayahku, tentang ibuku, tentang kekuatan dalam darahku, dan tentang takdirku." Bara menghela napas. "Dan kau yakin masih ingin tinggal di dunia manusia?" Rani tersenyum lemah. "Aku tidak ingin memilih dunia. Aku ingin membangun jembatan antara keduanya. Agar yang sepertiku tak perlu lagi sembunyi. Agar yang sepertimu tak perlu takut kehilangan." Bara menatap Rani dengan haru, lalu mengusap rambutnya pelan. "Kalau begitu, kita mulai dari mana?" Rani mendongak ke langit. "Dari mencari mereka yang tersembunyi." Mereka, anak-anak dari darah campuran. Selama ini tersebar, bersembunyi, ditolak dunia manusia dan diburu dunia siluman. Aku tahu tempat pertama untuk mencarinya. Sebelum Bara sempat bertanya lebih lanjut, tanah di sekitar mereka bergetar. Bukan gempa. Bukan langkah kaki. Tapi seperti suara dari bawah tanah yang menekan. Seekor burung hitam besar jatuh dari langit, menancap di tanah dengan panik. Tubuhnya terbakar sebagian. Di paruhnya tergenggam segulung kain hitam dengan lambang bulan patah. Rani mengenali simbol itu. Wajahnya berubah pucat. "Ini lambang Golgotha," ucapnya pelan. "Apa itu?" tanya Bara. "Mereka bukan siluman, bukan manusia. Mereka penghancur. Dulunya mereka adalah penjaga langit, tapi jatuh karena menolak perintah. Sekarang mereka menjadi pemangsa darah campuran. Dan mereka tahu aku masih hidup." Bara menggenggam tombaknya. "Kau tidak akan sendiri." Rani menatap Bara. "Aku tahu. Dan karena itu, mereka akan mencarimu juga." Bara tersenyum tipis. "Kalau begitu, biar mereka datang." Rani berdiri, menggulung kain itu dan menyimpannya dalam jubahnya. "Kita harus ke barat. Ke sebuah gua yang dijaga oleh manusia tua. Dia satu-satunya yang selamat dari pembantaian darah campuran 20 tahun lalu. Apa dia bisa dipercaya? Dia adalah pamanku." Mata Bara membelalak. "Jadi keluargamu masih ada?" "Ya, dan mungkin mereka lebih banyak dari yang kukira." Rani berdiri. Angin berembus pelan. Api kecil di hadapan mereka padam perlahan. Dan dari kejauhan, suara tangisan samar terdengar. Bukan dari manusia. Bukan dari siluman. Tapi dari sesuatu yang berada di tengah-tengahnya. Dan kisah ini baru saja membuka lapisan terdalamnya. 2 bulan berlalu sejak Bara dan Rani meninggalkan desa Samaraya. Perjalanan mereka menuju barat penuh rintangan. Badai, kelaparan,
makhluk-makhluk bayangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, hingga kabut hitam yang meracuni akal. Namun mereka tetap berjalan dengan semangat yang tak padam. Di ujung hutan sunyi, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di sana, di bawah batu besar yang ditumbuhi lumut dan tanaman menjalar, ada celah sempit yang mengarah pada gua tua. Bara menyalakan obor. Rani menggenggam tangannya. Udara di dalam gua dingin dan lembab. Suara tetesan air bergema. Langkah mereka memantul di dinding batu. Hingga akhirnya mereka sampai pada ruang terbuka, dengan pilar-pilar batu yang seolah berdiri menjaga pusaka masa lalu. Di tengah ruangan itu, duduk seorang lelaki tua berjubah putih kusam, rambut panjangnya perak, matanya tajam namun damai. "Aku sudah menunggumu, putri dari sayap emas," ucap laki itu dengan suara parau. Rani melangkah mendekat. "Pamanku." Lelaki itu membuka tangannya. Mereka berpelukan. Dan di sana, Bara melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Rani menangis, bukan karena luka, bukan karena takut, tapi karena rindu yang terpendam bertahun-tahun. Pamannya, yang bernama Yudra, membawa mereka masuk lebih dalam ke gua. Di sana tersimpan gulungan tua, peninggalan siluman baik yang dulu bersatu dengan manusia demi keseimbangan dunia. "Ini adalah warisan yang pernah dilupakan," kata Yudra. "Kalian adalah pengingatnya." Rani membuka gulungan itu. Ada peta. Nama-nama. Titik pertemuan darah. Di antaranya, tertulis jelas satu kalimat yang membuat Bara dan Rani saling pandang. Titisan cahaya hanya lahir dari luka terdalam dan cinta yang tak dipinta. "Itu kalian," ujar Yudra. "Darah yang membawa luka dan cinta yang tumbuh dari kehancuran." Bara memeluk Rani erat. "Kita bukan akhir. Kita adalah awal." Dan sejak saat itu, mereka berkeliling dari desa ke desa, mencari anak-anak seperti Rani. Mereka membangun tempat perlindungan. Gua itu mereka ubah menjadi rumah. Bukan hanya rumah bagi darah campuran, tapi rumah bagi siapapun yang pernah ditolak dunia. Tahun-tahun berlalu. Bara kini menjadi pemimpin tempat itu. Rani mendampinginya. Sayap emasnya muncul hanya ketika dibutuhkan. Tapi yang paling bersinar adalah hatinya. Mereka tak lagi disebut siluman. Tak lagi disebut manusia. Mereka adalah penjaga cahaya. Dan saat malam turun, dan hutan menjadi gelap, di kejauhan, selalu ada cahaya kecil yang menyala dari balik daun, dari ranting pohon, dari dalam gua. Itu adalah mereka. Mereka yang dulu diburu, kini menjadi cahaya harapan. Dan semuanya berawal dari seorang pemuda miskin yang memilih untuk menolong gadis yang terluka di hutan.